Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara untuk membuat layout pada aplikasi ArcGIS. Ini kita anggap sudah siap untuk di layout. Nah, langkah pertama untuk layout adalah kita klik ke layout view di pojok sini. Kemudian kita setting ukuran kertasnya ke file, page and print setup. Ini centangnya dihilangkan, kemudian kita pilih ukuran kertas yang diinginkan. Contoh di sini A3. Ini disesuaikan apakah ingin layout bentuk portrait atau landscape. Nah, setelah itu agar terlihat sedikit rapi, kita beri garis tepi. Ini dibuat bebas saja dulu garisnya, nanti bisa kita rapihkan. Untuk menghilangkan fill-nya ini, klik kanan, properties, fill color-nya dibuat no color. Kemudian ini digeser. Biasanya untuk peta landscape ini, sekitar 2/3 bagian dari kertas ini untuk tampilan peta, kemudian sepertiganya untuk keterangannya, judul, legenda, dan sebagainya. Oke, kita buat satu kotak lagi di sini. Sekarang kita sesuaikan dulu tampilan petanya, kira-kira, nah ini bisa kita geser posisinya supaya tidak ada yang bolong. Nah, setelah itu kita atur skalanya. Misal kita ingin membuat peta skala 1:5000. Oke. Sekarang kita munculkan grid di peta ini. Caranya, pastikan select di tampilan peta ini, kemudian klik kanan, properties, klik grid, kemudian new grid. Ini biasanya yang digunakan adalah graticle atau measure grid. Next, interval ini dibiarkan saja dulu. Finish. Nah, ini ada beberapa yang perlu dirubah. Yang pertama, ukuran font dari grid ini. Yang kedua, grid di samping ini tampilannya seharusnya miring. Kemudian jumlah garis di sini idealnya 2 atau 3 garis. Untuk merubahnya, kita select lagi tampilan petanya, klik kanan, properties, double klik di sini. Nah, interval kita kira-kira mungkin 15 detik. Terkadang kita buat grid, itu tidak ada satupun yang muncul di tampilan peta. Itu biasanya intervalnya terlalu tinggi. Jadi bisa kita turunkan di sini. Kita perkecil intervalnya supaya terlihat di petanya. Setelah itu kita ke label. Nah, yang di atas ini adalah tampilan dari angka koordinat. Apabila kita buang checklist di sini, di sebelah kanan dia nanti tidak akan ada angka dari koordinatnya. Di sini kita perbesar ukuran koordinatnya. Kemudian vertical label ini yang kiri dan yang kanan atau left dan right ini harus kita checklist. Oke. Nah, kira-kira sudah cukup untuk grid. Nah, kemudian polygon yang ada ini, apabila kita ingin membuat dia transparan, supaya citra di baliknya ini terlihat, ini kita bisa ke properties dari SHP-nya, kemudian ke display, transparent ini kita atur. Masih belum terlihat, mungkin perlu diperbesar lagi transparansinya. Oke, kita anggap cukup. Kemudian untuk memberi judul, ini kita bisa klik teks ini, kemudian klik di mana saja. Ini bisa kita klik saja dulu di tempat yang lain. Nah, ini kita double klik, baru kita di sini membuat judul. Misalkan peta desa A, kecamatan Z. Nah, jangan lupa ini kita buat rata tengah. Untuk merubah jenis font dan size-nya lebih enak di luar. Nah, ini merubah fontnya kita bisa di sini. Contoh Tahoma. Size-nya di sini kita perbesar. Untuk membuatnya cetak tebal di sini. Apabila ingin membuat garis di sini, tapi biasanya untuk label dia hanya cetak tebal. Selanjutnya setelah judul kita tambahkan arah mata angin ke insert, north row.
Ini bisa dipilih berbagai jenis dari arah mata angin. Setelah muncul di sini, kita geser, diperbesar. Oke, ini kita tambahkan saja dulu item-itemnya. Nanti merapihkannya kita terakhir. Selanjutnya kita tambahkan skala. Ini juga bisa dipilih yang mana saja. Umumnya orang menggunakan yang ini. Oke. Ini bisa ditambahkan selanjutnya kita tambahkan scale bar di sini. Ini bisa dipilih scale bar mau yang seperti apa. Misal kita ambil yang ini. Ini kita geser. Satuannya ini kita bisa ganti juga. Ini contoh ke meter. Mungkin yang ini cukup. Kemudian sekarang kita tambahkan legenda. Caranya insert legend. Ini bisa kita atur yang akan tampil pada legenda nanti itu dari SHP apa saja. Ini citra nggak perlu. Jalan, sungai, lokasi oke. Next. Ini bisa ditulis legenda atau keterangan. Next saja. Finish. Ini kan tampilannya masih nggak seperti keterangan pada peta umumnya. Untuk merubah ini, caranya bisa dengan klik kanan, convert to graphics. Nah ini masih dalam satu grup, kita ungroup. Ini kita pisahkan lagi. Kemudian ini kita ganti jalan. Yang ini kita ganti sungai. Kemudian ini tidak perlu. Ini bisa kita naikkan. Selanjutnya menambahkan insert peta. Untuk menambahkan insert peta ini kita bisa ke insert. Kemudian kita tambahkan data frame baru. Jadi bisa dikatakan data frame baru ini kita akan membuat peta baru untuk ditampilkan di sini. Nah ini bisa kita lihat layers dan new data frame. New data frame ini dia tampilannya cetak tebal, berarti saat ini new data frame ini sedang aktif. Apabila kita memasukkan shape file atau citra, dia akan munculnya di new data frame ini. Contohnya nah, ini bisa kita atur skalanya supaya dia satu kotak ini tampilannya penuh. Kemudian agar kita tidak bingung di mana posisi poligonnya, kita bisa langsung mendrag saja shape file ini ke new data frame tadi. Setelah dia muncul di sini, dia akan terlihat pada bagian insert peta. Kemudian kita beri tanda. Ini biasanya warnanya merah atau kuning untuk membuat kotak areal mana yang dipetakan pada inset. Setelah itu kita beri keterangan di bagian inset ini area yang dipetakan seperti itu. Kemudian untuk menambahkan gambar, misalkan logo perusahaan atau logo instansi, kita bisa ke Insert, kemudian Picture. Kita pilih logo ini, oke. Usahakan pilih gambar yang berformat JPEG dengan latar putih. Apabila dia formatnya PNG, yang biasanya tidak memiliki latar belakang berwarna,
begitu di-insert ke aplikasi JIS ini, dia nanti berwarna hitam. Jadi sebaiknya pilih yang berformat JPEG. Kemudian ini bisa diperbesar atau perkecil. Biasanya pada bagian keterangan itu dia terdiri dari kotak-kotak seperti itu ya. Nah, misalkan seperti ini. Biasanya ada garis-garis atau kotak seperti ini ya. Ini kita anggap layoutnya sudah cukup semua, sudah cukup lengkap. Untuk merapihkannya, misalkan ini kotak ini ingin kita samakan dengan ini bisa kita beri tanda di sini. Kemudian ini diatur, dia akan otomatis menempel pada tanda yang kita buat ini. Untuk menghapusnya bisa clear guide. Untuk membuat garis-garis ini bisa kita tambahkan garis satu persatu dengan line, atau kalau menurut saya lebih cepat kita pakai kotak, kemudian kita beri tanda dulu. Di sini misalnya kotak yang ada kita sesuaikan ukurannya dengan tanda yang ada ini. Kemudian kotak yang baru ini sama, kita jadikan ukuran sama dengan tanda yang ada. Fungsi dari tanda ini adalah untuk mengunci objek-objek ini supaya dia bisa lurus dengan tanda yang ada. Nah, misalkan kita ingin membuat teks ini berada di tengah. Kita tinggal buat garis yang sekiranya berada di tengah. Ini nanti tinggal kita luruskan saja garis tanda yang ada ini. Untuk bentuk dari layout, ini biasanya disesuaikan dengan aturan yang ada pada perusahaan atau instansi kita sendiri. Biasanya ini berbeda-beda untuk meletakkan keterangan, sumber, inset, logo, seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Apabila teman-teman nanti membuat layout, itu tinggal disesuaikan saja. Yang penting bagaimana cara menambahkan teks, bagaimana menambahkan arah mata angin, kemudian skala, legenda, inset, dan logo sudah saya sampaikan dan berikan contohnya di sini. Teman-teman tinggal membuat layout sesuai dengan yang diinginkan. Oke, mungkin itu dari saya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.